A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribatun yas'aluka ahlul kitabi qutila ashabul ukhdudi fakanu kahashimil muhtadhiri ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahran wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa hum fil akhirati humul akhsaruna. Halaman 14. Perhatikan perbedaan makhraj dan sifatnya serta cara membacanya tidak dipantulkan. Jadi dzal mati ada dal, ada dzal. Dzal mati ya. Kalau dal tidak ada titiknya di atasnya, tapi kalau dzal ada titiknya. Dan dho mati ya, atau dzal dan dho sukun, harokatnya sukun, maka tidak boleh dipantulkan. Di manakah makhraj huruf dal dan dhol ya, dho ya, dzal dan dho itu di ya makhrajnya di lithawiyah. Lithawiyah huruf dekat gusi. Hurufnya ada tiga ya. Tha, dzal, dho ya, ada tha, dzal, dho. Kemudian apa? Ujung lidah menempel ujung gigi seri atas. Jadi antara ujung sama ujung gigi ya, lidah sama gigi itu saling bertempelan. Seperti itu. Ditempelkan dulu, kemudian dikeluarkan makhrajnya. Dzi, dzu, badz. Nah, coba kita latihan yang lainnya. Sebentar. Dzi, dzu, badz. Nah, ini. Bismillah. Huruf dzal. Nah, ini. Ya, coba kita baca. Ini panjang 2 harokat ya. Dzi, dzu, badz. Jadi masih jalan ya. Oh iya, kita belum membahas sifatnya. Oh iya, lupa. Sifat huruf dzal dan dho ya. Jadi ini adalah lembar tajwid mahfaza. Ya, mahfaza ini singkatan dari masjid. Ya, nah ini ada Fatimatuz Zahra Purwokerto. Biriwayat Hafiz an Asim min Tariqi Asy-Syatibiyah. Ya. Disusun oleh Pendidikan Al-Quran Masjid Fatimatuz Zahra Purwokerto. Nah, ini apa?
ini adalah sifatul huruf allati laha aldad. Sifat-sifat huruf ya yang mempunyai lawan. Jadi ada lawannya ya. Hamas, hamas nafas berjalan keluar. Hurufnya ada sakata fahathahu sakh. Ya, syakhsun, sya ya. Jadi tidak ada huruf dha. Sini tidak ada huruf dha. Oke. Yang selanjutnya adalah jahar. Berarti dha dan dha itu jahar masuknya. Ya. Masuknya adalah jahar. Jahar laju nafas tertahan. Seperti itu. Jumlah hurufnya ada 19 selain huruf hamas ya. Jadi laju nafasnya tertahan karena tertutup sih. Ujung ketemu ujung ketutup, akhirnya nafasnya atau udaranya tidak keluar. Seperti itu. Nah, kemudian baris yang kedua jadi mempunyai sifat dan lawan katanya adalah syiddah, laju suara tertahan ya. Ajid, qotun, bakat. Di sini tidak ada dha atau dho ya. Sampingnya ya tawassud, tengah-tengah antara syiddah dan rohwah. Di sini juga nggak ada ya. Lin Umar ya kan. Berarti di sini rohwah. Apa itu pengertiannya rohwah? Suaranya melaju ya. Selain huruf syiddah dan tawassud 16 huruf. Seperti itu. Jadi rohwah itu apa? Suaranya masih melaju. Bal ketika sukun. Bal ya. Nanti kita pelajari cara baca ya. Latihannya ya. Kemudian tadi dzal dan dha mempunyai sifat yang lainnya adalah isti'la ya. Di sini ada dha ya, terangkatnya lidah ke langit-langit mulut ya. Kemudian istifal, turunnya tengah lidah ke dasar mulut ya, tengah lidah. Ini huruf dzal. Kalau dha ya terangkat tengah lidah. Dha. Jadi pengucapan huruf dha itu selain kita pahami bersama bahwasanya kita membahasakan huruf dzal sama dha itu kan satu kamar ya, satu keluarga mereka itu ya ibaratnya, karena ujung ketemu ujung ya. Tapi ada tambahan dari sifat agar apa? Agar bahasanya itu kita itu pengucapannya itu lebih sempurna, yaitu dengan ini sifat ini kita harus pahami bersama ya. Karena ternyata huruf dho ya itu terangkatnya tengah lidah. Jadi kalau ingin pengucapan huruf dho-nya itu jelas, jadi tengah lidah itu harus diangkat seperti itu. Nyon sewu ya. Ibaratnya gigi-gigi ya, ini langit gitu ya. Nah, ini gigi bawah ya. Nah, kalau huruf dho itu dulu ya, dho ya. Dho itu kan ujung ketemu ujung, ya kan? Nah, tapi tengah lidah ini kan ibarat lidah ini dari sini sampai sini ya. Nah, tengah lidahnya huruf dho, kalau pengen pengucapannya huruf dho ini benar, maka tengah lidahnya harus diangkat karena sesuai dengan sifat huruf ini sih ya kan. Jadi tengah lidah diangkat ya ke langit. Nah seperti itu. Nah sedangkan huruf the ya, the yang kayak dal itu lidahnya itu tengah lidah tadi apa turun ya, karena di sini nggak ada ya. Isti'la dzal nggak ada ya, tapi di sini turunnya tengah lidah. Jadi cuman diturunkan aja. Jadi caranya gini, kurang lebih seperti ini ya. Nah, makhrajnya di sini sama dzal sama dha ya, ada titiknya sama dha ya, kayak to ada titiknya sama. Cuman ketambahannya isti'lanya sama isti'la di huruf dha ya. Nah, kemudian di istifal ya, istifalnya itu di huruf dzal ya, turun tengah lidah turun gitu ya. Agar apa? Agar sempurna pengucapan atau
suara yang kita baca huruf zal sama dho itu sempurna. Nah, harusnya sama, tapi dia ada tambahan sifatnya itu sehingga nanti kita membacanya ya mantap benar gitu. Dzali. Nah, coba dia. Jadi kalau dza itu kan turun ya, turun tengah lidah. Kalau dho ya naik ya. Dzali dzu dza. Kalau dho naik. Dho. Seperti itu. Kita langsung aja kita coba di sini ya. Huruf dza mana? Bismillah. Dzadzi dzubad. Nah, rokoah dia. Bad. Jadi jangan langsung ditarik. Mana tadi? Ketika sukun. Bad. Gak boleh langsung ditarik karena mempunyai sifat rokoah. Rokoah itu apa? Suaranya masih jalan gitu loh ketika sukun masih jalan ya, nggak boleh langsung bad tapi bad, dan jangan kebanyakan juga. Badzidu. Nah, ini fathah membuka mulutnya, kasroh meringis, wawu dhammah ya mencucu. Zadzidu bad, seperti itu. Nah, kenapa samar? Samar karena apa? Apabila tanwin bertemu huruf dzal itu kan masuknya apa hukumnya? Masuknya hukumnya adalah hukum ikhfa hakiki ya. Yaitu apa? Membaca samar bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Ya, ini huruf 15 ya. Dengung, samar. Ta, tha, jim, dal, dzal, zai, sin, shin, sod, dhad, ta, dha, fa, qa, kaf. Nah, ini kita harus hafalkan. Kalau nggak hafal ya paham, minimal paham. Jadi ada nun sukun dan tanwin itu nanti banyak ya. Nah, juga sama ya. Mengganti bunyi nun sukun atau tanwin karena judulnya sudah nun sukun dan tanwin ya. Ya, jadi mengganti iklabnya. Ya, bunyi sukun banyak ya. Jadi hukum nun sukun dan tanwin itu banyak. Nah, kalau yang ketemu 15 huruf ini namanya ikhfa hakiki. Kita harus hafal, paham minimal ya. Kalau nggak hafal, bacanya samar. Samar nggak boleh. Ini kan ada contoh nun sukun yang merah ini. Nggak boleh dan seperti itu, nggak boleh. Itu nggak boleh nak nak lah, nggak boleh nak ya. Yang benar samar dan nggak boleh juga. Kalau misalkan yang masih pemula ya memahaminya bahwasanya kalau ya nun sukun hanya dibaca mati aja. Jadi masuknya nanti gini. Idhar ya. Halqi apa ya? Ya, idhar halqi. Ya. Membaca jelas bunyi nun sukun. Ini kan halqi. Kalau halqi kan bacanya jelas aja. Mitsaqon walid. Jadi nggak ada samarnya. Nah, kebanyakan yang salah kita mendengarkan anak-anak kita itu apa? Ini membacanya idhar padahal samar. Ya, jadi kalau idhar ya jelas anda bukan tapi anda. Jadi samarnya nggak ditampakkan gitu. Jadi salah kaprah. Maka kita harus pahamin ya keluarga dari ikhfa hakiki tersebut. Ya, seperti itu. Lanjut lagi. Dari awal lagi. Tarik nafas. Dzadzi dzubad dzu dzani dzna minal muzni madzi dzani dza. Ya, saya baca dza ya. Ini atau bi ya sukun, huruf sebelumnya aku sukun harokatnya kasroh.
maka dibaca panjang dua harokat ya. Seperti itu. Kemudian kita cari lagi huruf dho ya, huruf dho. Bismillah. Dho di sini. Dho pun sama ya. Misal ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat dulu. Dho ini juga ada di kifah hakiki huruf dho ya. Nih. Nah, maka nanti bunyinya samar juga. Bismillah. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe and share. Dhadhidhubadh. Nah ini harus kita pahami sama-sama. Dia mempunyai sifat apa? Ya, dho ini. Laju nafas tertahan, jahar. Ya kan? Tapi juga dia mempunyai sifat apa? Rokhawah, suaranya masih melaju ketika sukun. Terutama ya. Tuh. Ini kembarannya dho, ya. Syiddah, tertahan, nggak boleh itu bapo, nggak boleh gitu. Yang masih jalan masih dho ya. Kalau ini tertahan, itu bapo ya. Dia masuknya juga kolkolah ya. Nanti suatu saat kita akan bahas lagi. Dan dia mempunyai sifat dho itu istilah tadi ya. Jadi tengah lidahnya diangkat biar dapat huruf dho, biar sempurna. Terus idbaq, ya, menutupnya lidah ke langit-langit mulut, menutupnya lidah ke langit-langit mulut. Huruf ada sod, dod, to, dho. Kenapa seperti itu? Maka nanti ini ada apa namanya, penguatannya di sini. Kan ini kan tertutup ya lidahnya. Maka ketika lidah apa namanya, afan ya, ketika lidah itu menutup langit-langit, otomatis kan udara itu nggak keluar, maka masuknya bukan di hamas, jahar. Nah ini ada caranya penguatan, ada ya saling menguati ya sifat-sifat ini. Kemudian kalau ini idzal itu nggak ada di idbaq ya, di infitah, terbukanya ruang antara, tapi tetap juga mempunyai sifat jahar ya. Kemudian yang selanjutnya ya, idlaq nggak ada, berarti mereka berdua di sini. Ismat yang keluar dari makhrajnya dengan cepat. Seperti itu. Dan selanjutnya oh iya juga dzal dho mempunyai sifat apa? Tafkhim, tebal. Bukan do. Takutnya to kayak to juga menyerupai to. Tebal. Dho khusoh ya, ya, tin kill. Nah itu kan tebal, berat, cara ngomongnya berat, harus pakai apa ya, tenaga gitu namanya. Tebal tuh kan kayak gitu. Sesuatu yang tebal tuh kan berat, jadi agak perlu tenaga, tapi yang nggak berlebihan juga ya. Di tarkik nggak ada ya, tarkik nggak ada. Lin do ya, istitolah ya, tidak ada ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Tapi lebih ke rokhwah tadi yang kita pahami bersama, bahwasanya di sini itu masih jalan lah ya. Mana tadi, masya Allah, nah di atas nih. Dhidhubadh dhudhani dhadhnamina minal nami, nanya langsung ke mi, nggak boleh dhadna minal, itu panjang nanti nanya ya. Dhadna minal mudhni madhidhani nggak boleh nggak boleh ya, karena apa coba, nun fathah tanwin bertemu huruf dha, masuknya ke hukum nun sukun dan tanwin ikhfa haqiqi. Masya Allah, 19 menit ya, sudah hampir 20 menit baru kita membahas makhraj, sifat dan lainnya. Masya Allah, ilmu itu mahal. Baris pertama, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dulu.
dimulai, fokus. Wa tadhhaba rihukum. Kenapa lagi? Di sini masih pendek-pendek nih. Ternapas. Wa hafidnaha seperti itu. Bernama lagi. Wa akhadna mitsaqakum. Tebal, kum, ya, keluar nafas. Kum, bukan kaf sama kaf, tapi tebal sama, ya, tidak tebal. Kum, ya. Mi, ya, sukun, sebelumnya fathah kasroh panjang. Fathah pun sama. Alif sebelum harokatnya adalah fathah panjang. 2 harokat. Ternapas lagi. Fanadhara. Ulangin. Fanadhara nadhratan. Jadi nafas itu ibarat bensin. Kita harus pintar. Ya, pengatur nafas. Ustadz, kenapa ini kok dibaca padahal ini di akhir ayat, ya, atau di akhir bacaan? Karena kita masih di iqra atau tartil 4, maka huruf akhir masih dibaca. Nanti dimatikan atau dipanjangkan, ya. Itu ketika di tartil jilid 6 dan ghorib. Tuh ya, baris kedua, baris ketiga. إذ يرون العذاب. Ya, jalan ya. أذفركم عليهم. Nafas lagi. Udhran aw nudhran. وحين تظهرون يذكر آلهتكم فيذللن رواكدا يذرأكم فيه بما كانوا يظلمون. Gitu ya. وهو مذموم. Ya. Selanjutnya terakhir. لا تظلمون ولا تظلمون. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsiran. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin minta tolong like, share, dan subscribe. Barakallahu fiik.